Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul School Finance and Funding Higher Education serta Benefit Cost Analysis in Education dengan beranggotakan Eva Apriani, Nur Fadilah, dan Anissa Nurfitika. Materi pertama yaitu sumber pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan dapat berasal dari beberapa sumber, seperti dana dari pemerintah, seperti pusat dan daerah, kontribusi orang tua atau wali siswa, sumbangan masyarakat, dan alokasi dana dari lembaga pendidikan itu sendiri. Pembiayaan pendidikan nasional telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar hukum bagi pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan bantuan dari berbagai sumber seperti dari dana BOS, dari dana BMS, orang tua atau wali siswa, penggalangan dana. Yang pertama ada dana BOS, bantuan operasional sekolah, merupakan dana dari pemerintah untuk membantu pendidikan dan mengurangi beban masyarakat, terutama yang mengalami kesulitan finansial. Program ini memberikan dana langsung kepada sekolah negeri maupun swasta berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar di Dapodik dikalikan dengan satuan biaya pada setiap tingkat pendidikan. Nilai satuan BOS tiap sekolah berbeda-beda tergantung pada daerahnya. Dapat dihitung berdasarkan dua metode, yaitu indeks kemahalan konstruksi dari Badan Pusat Statistik dan indeks besaran peserta didik berdasarkan jumlah peserta didik prasekolah yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Tujuan dana BOS adalah untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional dan sekolah dapat memberikan keringanan atau diskon kepada siswa miskin untuk iuran sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Dana BOS yang telah dicairkan dapat langsung digunakan oleh sekolah untuk membeli kebutuhan pembelajaran seperti membangun sekolah, mengembangkan perpustakaan, atau meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pihak sekolah dalam menggunakan dana BOS. Kebijakan pembiayaan sekolah. Kebijakan pembiayaan sekolah di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan yang bertujuan untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 46 ayat 1 menguraikan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dan masyarakat. Adapun di Indonesia, pembiayaan pendidikan telah diatur menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan. Pembiayaan pendidikan. Setiap satuan pendidikan akan membutuhkan pembiayaan untuk melaksanakan program yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, dan program yang sedang dalam perencanaan pada masa mendatang. Dalam setiap pembiayaan tentu memiliki aturan dan standarisasi minimum dalam setiap penggunaannya. Kemudian, biaya pendidikan juga dapat diartikan sebagai bentuk pengeluaran yang dipergunakan dalam rangka mempermudah dan mengefisiensi kegiatan pendidikan baik berupa uang maupun non-uang, di mana pembiayaan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam melaksanakan setiap rencana pengembangan satuan pendidikan. Untuk itu, dalam penggunaan perlu diperhatikan perencanaan sehingga komponen penggunaan menjadi efisien dan efektif. Keefektifan biaya pendidikan. Analisis keefektifan biaya atau Cost Effectiveness Analysis atau CEA, juga dikenal Cost Effectiveness Ratio atau CER, digunakan untuk mengukur investasi pendidikan yang outputnya tidak bernilai moneter. CEA digunakan dengan membandingkan nilai atau prestasi belajar siswa dengan unit cost. CEA ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah program dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan output kegiatan. CEA dapat digunakan oleh sekolah atau madrasah untuk mengevaluasi pengelolaan sekolah atau madrasah dengan pendekatan ekonomi pendidikan. Manfaat CEA ini antara lain yaitu yang pertama, membandingkan keefektifan biaya antar sekolah atau madrasah. Kedua, membandingkan keefektifan biaya di sebuah sekolah atau madrasah selama beberapa tahun sehingga dapat dijadikan dasar untuk penganggaran pada tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan CA tahunan sebelumnya, sekolah atau madrasah dapat membuat target capaian nilai akhir siswa jika terjadi peningkatan anggaran sekolah atau madrasah. Pengukuran keefektifan biaya juga dapat
digunakan dengan fungsi produksi administrasi atau FPA. FPA membandingkan antar output berupa waktu, misalnya jumlah jam pelajaran di sekolah, dengan input yang berbentuk moneter. Formula yang dapat digunakan untuk menghitung FPA adalah dari perhitungan FPA akan dapat dilihat harga per 1 jam belajar di sekolah atau madrasah tersebut. Semakin rendah biaya per jam, semakin produktif administrator sekolah atau madrasah tersebut. Analisis biaya keuntungan pendidikan. Tinggi rendahnya balikan investasi pada sebuah lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh pasar kerja yang tersedia bagi lulusan perguruan tinggi. Analisis biaya keuntungan pendidikan dapat dihitung dengan menggunakan Benefit Cost Ratio atau BCR, Rate of Return atau ROR, dan Net Present Value atau NPV. Benefit Cost Ratio menunjukkan berapa banyak balikan investasi dari tiap rupiah yang digunakan untuk sekolah. BCR berupa rasio perbandingan. Semakin tinggi nilai BCR, maka semakin bagus nilai investasi pendidikan yang dikeluarkan keluarga. BCR sering disebut sebagai Cost Benefit Analysis, digunakan ketika outcome atau hasil yang bernilai moneter. Rate of Return atau ROR menggambarkan presentasi dari balikan biaya yang dikeluarkan keluarga untuk menempuh pendidikan di sebuah universitas. Misalnya, ROR sebesar 125% dari biaya menunjukkan bahwa tiap 1 rupiah yang dikeluarkan keluarga akan kembali sebesar 1,25 rupiah. Net Present Value digunakan untuk memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari satu investasi dalam kurun waktu tertentu. NPV dapat menentukan nilai satu alternatif investasi dengan membandingkan dengan investasi di bidang lain. Perbandingan balikan investasi memberikan gambaran keuntungan ekonomi dari pendidikan tinggi. Formula ini diambil dari dunia bisnis yang mengukur keberhasilan investasi dari nilai finansial. Oleh sebab itu, keuntungan pendidikan yang tidak bernilai uang tidak dapat diukur. Balikan investasi pendidikan pada tingkat dasar tidak dapat diukur dengan analisis biaya manfaat di atas karena lulusan SD bukan angkatan kerja. Persepsi kegunaan pendidikan, model pendidikan. Persepsi tentang kegunaan pendidikan ini merupakan salah satu pertimbangan dalam memilih lembaga pendidikan. Model yang diajukan Eric dan Johnson tahun 1996 menawarkan formula untuk mengukur nilai pendidikan tinggi di masa yang akan datang berdasarkan persepsi siswa. Mereka menjelaskan bahwa seseorang memilih sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh tingginya kegunaan pendidikan tersebut bagi dirinya. Kegunaan yang ditentukan oleh manfaat ketika memasuki pasar dan kemungkinan untuk sukses serta biaya. Kegunaan pendidikan ditentukan oleh keuntungan ekonomi dan manfaat non-ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dua hal tersebut akan ditentukan oleh kemampuan untuk mengikuti pembelajaran. Pertimbangan terakhir adalah biaya yang mengurangi nilai pendidikan. Analisis manfaat biaya dalam pendidikan. Tinggi rendahnya balikan investasi pada sebuah lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh pasar kerja yang tersedia bagi lulusan perguruan tinggi. Pasar kerja yang sedikit akan menyebabkan lulusan perguruan tinggi yang menemukan pekerjaan yang sesuai bidang yang ditekuni di perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan gaji yang diterima tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.